ada kejadian yang tidak mengenakan. Nah, istilahnya bukan berumah di sini ya, hanya saya mengontrak atau bertempat tinggal di rumahnya orang kan. Jadi saya pulang dari kampus itu masak, nyiapin makanan. Nah, saya waktu makan di depan televisi itu sambil biasa makan sambil lihat TV. Kebetulan ada TV di sana, di kontrakan itu ada. Nah, perasaan saya ketika melihat makanan ini di bawah itu kan, saya kan nggak pakai kursi atau apa kan, jadi langsung di lantai tekel. Nah, di bawah itu ada remote TV kan. Remote TV itu tiba-tiba dia berputar waktu itu, karena perasaan saya masih kenceng mungkin ya, saya cuman nyebut kayak gini, nek pancene awakmu ku enek unjerno meneh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, berjumpa lagi dengan saya Bima Dilatmaja di channel Bima Story. Untuk dulur sudah mendukung channel ini dan juga sudah subscribe, like, serta komen di channel Bima Story. Channel ini nantinya akan berubah nama menjadi channel Migunani, yang kedepannya akan berisikan konten-konten tentang misteri dan juga komedi. Migunani sendiri berasal dari kata-kata guno dari bahasa Jawa yang berarti manfaat. Migunani adalah sebuah kata kerja yang artinya memberikan manfaat. Harapan kami, channel ini kedepannya akan lebih memberikan sebuah hal yang bermanfaat bagi dulur-dulur Migunani channel yang setia menyaksikan channel ini. Dan pada segmen kali ini saya akan menceritakan kisah misteri yang akan ditemani oleh dua host. Siapakah dia? Saksikan di channel Migunani. Baik dulur, kali ini kita sudah bersama dengan host Migunani channel, dan tentunya di sebelah saya sudah kenal sebelumnya, yaitu adik Sinta. Gimana kabarnya adik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga host baru kita yang nantinya akan memperkenalkan dirinya. Monggo, Cak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sambim, Mbak Sin, dulur Migunani channel. Perkenalkan, saya Cak Ri, berasal dari kota paling ujung timur Pulau Jawa, yaitu Banyuwangi. Kedepan di channel YouTube Migunani channel, saya akan membawakan sebuah konten yang berisi misteri, dan juga saya di sini tidak sendiri, tetap bersama host favorit saudara atau dulur Migunani channel semuanya, ada Sambim dan juga Mbak Sinta. Kita akan membawakan sebuah tema misteri, dan tentunya mudah-mudahan nanti ya kita akan mengundang narasumber yang luar biasa, yang khususnya berasal dari kota Malang. Oke, kali ini kita mau menceritakan dulu lah ya, yang dari sekitar kita aja. Di mana Kak? Mungkin pengalaman pribadi kita di rumah masing-masing. Oh, yang paling dekat gitu ya? Yang paling dekat dulu lah. Ya. Yes, Mungkin dari saya dulu deh ya. Oke. Jadi saya pernah memiliki pengalaman yang mungkin dibilang agak kurang menyenangkan ya. Dimana saya waktu kita koordinasi pulang dari koordinasi pembentukan channel ini, sudah disambut
dan disapa oleh saudara kita yang di luar dunia kita Cak Ria. Ketika saya pulang dari koordinasi, itu mungkin sekitar jam 4 atau jam 3 sore saat itu Cak Ria. Saya pulang ke rumah, lalu di rumah saya itu kondisinya ada ayah mertua saya. Ketika saya sudah sampai rumah, saya bertanya sama ayah saya, Naila kemana? Naila tenpun dia. Naila itu anak saya. Naila tenpun dia. Nggak boleh coba dulu ambil ibu. Nah kebetulan rumah mertua saya itu mungkin skemanya seperti ini. Di depan sini masjid, lalu rumah, di sebelah kiri rumah itu ada jalan, ke belakang di situ ada rumah kakak ipar saya. Saya ke rumah kakak ipar saya, dari jalan itu sebenarnya sudah kelihatan rumah, ada jendelanya besar, sebelah kanan dari rumah itu pintu. Dari saya jalan itu sudah tidak ada orang sebenarnya karena gelap, cuman ketika saya sedikit mendekat kelihatan TV-nya nyala. Saya pikir di situ mungkin istirahat atau apa, anak saya dan ibu mertua saya mungkin di situ istirahat. Saya mencoba untuk tetap ke sana. Ketika saya melihat bahasa Jawa ini nginceng seperti ini, itu ada kakak saya ipar perempuan menghadap lihat ke TV sambil main HP. Saya nggak menyapa, ya biasa aja. Biasanya memang seperti itu, saya cuma nginceng nggak ada orang, ya sudah saya kembali. Tak pikir-pikir mungkin nggak ada mungkin Naila di sini. Jadi saya cuma sekitar nginguk gini, nggak ada. Balik ke rumah, ternyata ibu mertua saya sudah ada di ruang tamu. Jadi saya masuknya lewat dapur. Dari rumah belakang saya masuk lewat dapur. Ibu mertua saya dan anak saya sudah di ruang tamu. Lalu ya biasa kan, salim terus gendong anak saya. Saya pikir kejadian itu biasa sampai pada akhirnya maghrib mungkin orang sholat sudah turun. Kakak saya bawa sepeda motor, kakak ipar saya itu bawa sepeda motor ke rumah. Gitu nyapa saya, iya kak, ke endi? Itu kok sekolah? Oh tas budal ta? Enggak, si tas mulai malah. Loh, itu kan di toko sekolah. Lu lamang sing ndek mburi sapa? Sing duduk tadi kan? Iya, lu sing ndek mburi mang sapa? Lu ora, paling emas paling. Enggak kak, sampean temenan, yakin sampean. Rambutnya panjang kok sampean, dan pakaian yang dipakai itu ya pakaian sehari-harinya kakak ipar saya. Kaos panjang warna hitam, batasan lengan ya, sambungan gitu loh. Jadi hitam, lengannya abu-abu gitu loh. Lu yakin kak dek mburiku mang sampean? Ora ba, aku mulai isu di sekolah. Panggilan saya di rumah saya kan Bapak. Ora ba, gue mana sekolah? Terus dek mburi mang sopo? Dan itu jelas sekali sosoknya solid banget. Dia menghadap ke TV, TV-nya saat itu nyala dan ruangannya gelap. Hanya cahaya itu dari TV itu tadi. Berarti mukanya gak kelihatan? Saya nggak sempat masuk. Karena memang kebiasaan saya kan, kalau misalkan di situ saya rasa tidak ada orang, ya sudah saya. Ya, itu mungkin pengalaman saya di daerah terdekat. Berarti kejadian itu baru saja yang baru terjadi. Ya, kita kan beberapa hari yang lalu masih membangun kayak pembentukan jalan di baru itu, dan saya langsung disambut oleh saudara. Ada yang lain? Iya, saya bilang saudara tua lah, dulur tua ini. Seperti itu. Mungkin. Anaknya? Ya, tadi itu sih pengalamanku awal langsung disambut kan. Sekali gitu, kalau maksudnya di lingkungan rumah? Ada sih dulu waktu masih sini lah ya sih. TK mungkin. Dirimu guru ngono wae, Dik. TK kelas 0 kecil mungkin cari. Jadi saat itu katanya budal sekolah, dan dulu di rumah sini itu masih ada mbah atau bapak, kalau nyeluk mbah. Di rumah aku cilik kan. Nah, kan TK itu dulu
aku itu mlebu jam 8-an nek salah, jam 8:30 lah. Nah, biasanya aku dicepakne iku ya mbek ibu. Sembarang kalir ya salin, ya buku, ya tas, kan masih cilik ya kan. Dicepakne mbek ibu. Nah, rumah aku mari adus iku ibu sih ono. Perasaan saya itu masih ada. Terus aku masuk di kamar, aku ngambil tas terus salin. Nah, ketika aku di kamar iku, ibu iku di sebelah, mungkin aku ngadep rono ya, ibu iku di sebelah sini noto baju, dan dulu kan bajunya sini bak apa dengan keranjang baju-baju iku, keranjang pakaian. Rumah aku ibu iku di kono. Setelah aku noleh, aku golek dasi ini kok gak ono kan, terus dicepakno di atas kasur lah, celana, baju, sak sabuke, tinggal dasi ini kok gak ono. Terus aku, bu dasiku di, tapi bu gak ono. Di situ aku noleh gak ono, bu aku ngono, dasiku ndi. Terus aku melayu nang pawon, tak toleh-toleh gak ono, di jeding ya gak ono, balik meneh bu. Terus emak keluar teko dapur. Di sini kan dulu dapurnya dua cari, dapure ibu ambek dapure mbah. Emak melayu, apa sih dasiku mak. Terus iki lho ibu ndi. Ya wis budal, wis ket mangan. Enggak, ibu mang ndek kene. Ibu ndek kene mang tak tuding cari apa nang tempate kemana di posisi ibu ndek kono. Ibu mang ndek kene. Lho wis budal. Batinanku iku apa bahasa saiki kok dipreng ambek emak iku diguyoni. Enggak, mak, ibu mang ndek kene. Lho ya Allah, ibu iku wis budal mangle, wis mangisuk wis budal. Kan gak dipamiti ya. Enggak, nangis wis. Posisi di kamar. Dan aku saat itu ketika aku masuk kamar, ketok ibuku ya pakai seragamnya beliau dinas. Tapi membelakangi saya. Membelakangi aku. Nata-nata baju. Ya enggak sih, ya enggak sempet pas waktu aku ambil tas terus pakai celana, pakai baju, tas ini gak ono. Rumah aku pakai baju ambil celana, aku ibu sendiri. Ketika aku bu dasiku terus. Sosok itu. Kalau dari riwayat rumah ini, menurut saya memang sosok itu sering muncul lagi. Sosok seperti itu tuh ada mungkin ya. Tapi yang saya tahu itu yang sering itu ya, seringnya itu di pojok dapur. Jadi yang sekarang dapur di pojok itu sering bau masakan, ya kan ya. Kadang gosong, kadang masakan itu bau. Dan sing tahu apa kayak sing apa ngono merasakan anak sing muncul itu enggak dari rumah kita tuh, dari tetangga ya Pak. Jadi biasanya kayak apa gosong loh, kalau nggak sini teriak sing sana sendiri. Kan rumah sini kan dihabit tiga, yang pojokan itu jadi tiga, yang sebelah sana, sebelah timur rumah ini sama rumah ini kan di pojokan itu. Jadi gitu kadang apa gosongnya gitu. Tapi ya nggak ada yang masak. Memang sesosok makhluk halus itu memang mungkin ya dari beberapa pengalaman, mungkin dari saudara yang di rumah, dulur-dulur KPD Migulani Channel, memang kadang itu menunjukkan dirinya kepada kita atau mungkin saudara-saudara di rumah itu menjadi sosok yang sering kita kenal. Mungkin Mbak Sinta juga pernah mengalami itu. Cuman gak sih solid banget kan, semester tua lah pasaniku lagi skripsian, tapi kondisi kamarku lagi direnovasi, jadi secara gak langsung file-fileku skripsiku ditaruh di kamar Mas Bima, kan Mas Bima nggak di rumah, terus pindah rumah. Nah pasan itu sore-sore besok itu aku ada berkas skripsi sing mau tak bawa ke kampus lah, tak ambil rumah. Pas baru buka spread, nah pas baru buka kan pasti kayak sekilas ngono kan. Nah ada orang duduk persis banget pas sore Mas Bima hadap ke arah sini, nah, barat itu duduk diem tok dan podo banget, cuman dia nggak solid, kayak bayangan itu ngono Mas. Iku aku kate ngomong, loh kapan Mas Bima datang? Tapi pas ngene meneh wis gak ono. Berarti sama ya, modern Sabtin sama Mbak Sinta itu memang membelakangi kita. Enggak sih, nyamping Mas. Oh, Nyamping.
pas iku yo kan awalnya tak kira Mas Bima, tapi ternyata bukan. Ya wis langsung ambil berkas tutup nih keluar wis. Posisi juga di kamar gitu. Iya kan? Iya, memang mungkin jadi setelah rumah ini direnov pun juga saat itu aku ya pernah pengalaman jadi 2 bulan setelah rumah ini direnov itu kamar kan masih belum ada yang jadi cuman satu aja yang memang kamar itu nggak direnovasi. Kamar itu memang apa lah ngarani dia memang disengajakan mbok disengaja pancen gak direnov, aku juga ngerti bapak karepe apa nggak ngerti juga. Nah ketika setelah selesai direnov kamar itu dan kamarnya adik yang baru sing di sebelah depan cuman itu aja kamar di sini. Nah karena aku gede kan direnov itu mungkin aku usia SMA ya 2010 kan 2010 di kamar itu cuman ada kasur satu dan si ono andangnya tangga bangun itu di situ ya sih kotor memang ya kotornya sih nggak sih kotor berdebu nggak ya bersih cuman masih ada tangganya itu. Nah setelah mungkin malam kejadian itu sekitar jam 10-an nggak malam-malam banget lah jadi aku tidurku masih anget tidur lah antara sadar dan nggak sadar gitu jadi. Nah ketika itu pintu itu tiba-tiba langsung dibuka lagi dan sosok perempuan wajahnya kelihatan rambutnya saat itu rada-rada berintik rapi tersisir rapi bajunya daster putih melaku menghampiri merinding menghampiri dan tidur di sebelah kayak meluk gitu. Pikirku ibu dan saat itu posisiku tidurku ngadep nang pintu jadi seakan-akan aku ndelok ibu terus entah sadar gak sadar gak ono tiba-tiba gak ono langsung pindah lah nang kamar adik dan saat itu memang ibu ada di situ dan sama adik dan sudah keadaan tidur jadi itu awal-awal rumah ini gitu sih yang dikenal itu. Beda. Sudah di kamar kamar yang di depan itu gitu. Ngomong-ngomong tentang ruangan yang sama kan tadi nak sama loh juga pengalaman di ruangan. tapi pas kecil bang kurang kita kan asing ibu masih jualan itu antara kita sebelum TK ya kan masih ada kan dulu pernah jualan tuh. Nah uang jualannya ku sering hilang. Namanya orang ya lek uangnya hilang terus kan sebel tuh. Nah akhirnya ditanya ke orang sing ngerti lah di daerah Batu dibawa ke sana. Nah menurut kepercayaan nih orang Jawa nek anak kecil terus belum pupak gigine terus sama gigis itu katanya kan bisa lihat. Nah kebetulan di aku semua kondisiku kan si kecil belum pupak ambek gigis jadi dibawa ke sana terus ambek pas sampai tempatiku sama orang disuruh lihat ke cermin anu apa sih dan aku lihat itu di kamar sing tadi di atas itu kan anak jendela. Nah di situ ada mbak rambutnya panjang cuman aku tidak ingat tapi ternyata si ngambil orang lewat jendela yang lain. Jadi ada 2 jendela. Beda. Tadi kayak masuk itu lewat depan mas, nggak lewat jendela. Belalek itu kan tinggi banget loh. Nah, iki sisan itu kayak apa ya? Sekarang kan anak adik kecil, sepupu ya, sepupu keponakan kita. Dia si kecil, si iso berangkang loh. Dia berangkang sampai di depannya pintu terus ngurung mbak padahal di dalam luar di kamar itu gak ada siapa. Nah itu agak Jadi mungkin sosok mbak-mbak yang dideskripsikan oleh Santina tadi pakai baju putih dan rambut panjang kemudian juga sudah sering istilahnya menunjukkan dirinya menunjukkan eksistensinya di rumah ini. Itu sih mungkin pengalaman kami berdua mungkin cari ada cerita gitu. Kalau saya pribadi ya sama Tin
Saya kan berasal dari Kabupaten Banyuwangi, dari ujung Pulau Jawa paling timur. Kebetulan saya punya cerita tentang pengalaman yang saya alami di rumah yang beda sebenarnya. Saya dulu bareng sama Siwa. Setelah itu SD kelas 5 itu pindah ke salah satu rumah. Itu ada bangunan, sudah jadi rumah. Cuman kondisi rumah itu sudah lama nggak ditempati. Kalau 20 tahun sampai 30 tahun ada jadi rumah itu. Nah, kondisi saya pindah itu kan saya 2 bersaudara. Saya masih kelas 5, terus punya adik waktu itu masih umur sekitar 3 tahun. Jadi adik saya cewek 3 tahun. Bapak, ibu, saya sama adik. Jadi pindah dari rumah yang sama mbah itu ke rumah baru itu yang lama nggak ditempatin. Rumah itu posisinya ada di di perempatan. Jadi ada perempatan, ada di sebelah barat jalan dan utara jalan. Jadi pojokan seperti ini. Di sebelah ada sungai kecil. Riwayat dari rumah itu, sebelum saya tahu udah besar ini, riwayat rumah itu adalah rumah yang dulunya bekas untuk tumbal orang Cina. Mohon maaf menyebut salah satu rasa, bukan bermaksud, tapi memang ada salah satu mungkin orang yang pernah tinggal di situ, jadi sempat menanam tumbal di area pekarangan itu. Karena saya sendiri nggak tahu kan, begitu masih usia SD. Bapak saya sebenarnya udah tahu, bapak ibu sudah tahu, tapi karena harganya murah ya jadi dibeli aja. Nah, suatu malam adik saya ini masih kecil umur 3 tahun itu nangis terus sampai seisi rumah itu bangun. Saya, ibu, bapak itu bangun. Waktu itu 4 orang tidur satu ini dipan gitu, karena masih rumah lama dan juga belum dibangun kan, belum ada tambahan kamar kayak gitu, jadi cuma satu aja yang dibangun. Nah, adik itu nangis terus sekitar pukul 1 atau jam 2 malam bangun semuanya. Nangis itu aneh, takut melihat ibu, 3 tahun. Jadi nangis kan biasanya kalau usia 3 tahun digendong ibu kan langsung diam, itu takut, itu teriak-teriak kayak sampai kecil. Ini melihat ibu itu takut. Akhirnya bapak yang gendong itu mengeluh sama bapak itu, nggak mau melihat ibu. Lihat saya mau, tapi kayak menghindari juga. Nah, waktu itu ditanya sama bapak, "Lu gak usah nangis, ini apa?" Itu kan masih 3 tahun, ngomongnya masih kurang ini kan. Mbak gitu, mbah atau mbak kan nggak jelas waktu itu. Mbak itu aku mau karo ibu, enek mbak gendong ibu. Jadi posisi kamar bapak itu sudah di pojokan, ibu itu juga masih di kasur. Jadi bapak langsung lari karena adik itu takut tadi sama ibu, jadi dibawa agak jauh, ambil gitu. Tapi nggak mau lihat langsung. Nah, setelah kejadian itu orang langsung ibu itu langsung suruh keluar. Pak itu ibu atau itu harus sholat lagi. Kayaknya dia udah tidur. Besok harinya itu dibawa ke orang pintar. Sebenarnya ada apa di rumah? Nah, ternyata
ada salah satu sosok anak sebenarnya, anak kecil tapi perempuan itu pengen ikut ibu. Nah, anak itu katanya orang pintar itu, dia menghuni salah satu tiang yang ada di pojokan kamar. Jadi rumah yang saya tinggali itu memang rumah lama, dan tiang-tiangnya bukan kayak rumah-rumah sekarang pakai besi, itu bukan, masih kayu. Pojok-pojok rumah itu masih pakai kayu, rumah zaman dulu gitu. Nah, tapi sudah ada batu bata, semen itu sudah ada, tapi masih pojokannya itu kayu. Nah, ternyata si anak ini, mbak ini sudah, yang kecil nggak kecil, sudah besar, sudah kelamin perempuan, itu ternyata mendiami salah satu tiang atau soko, kalau bahasa Jawanya itu sokonya rumah. Akhirnya disuruhlah pindah sama orang pintar itu. Terus ternyata diusut punya usut, ya ini entah kebetulan atau enggak, sebelum beli rumah itu, jadi ibu itu dimimpiin dikasih anak sama orang. Anaknya buruk rupa sebenarnya, anaknya buruk rupa tapi sudah besar, jadi ukurannya itu besar tapi masih digendong, dikasih ibu. Iki anak atau arek rumaten. Tapi semua bapak itu macam jadi sing ngekek ibu ini kenal nggak ibu? Kayak orang udah tua, perempuan juga. Jadi nitipin anak ini ibu. Habis mimpi itu langsung ditawarin rumah. Jadi hitung-hitungan rumah itu nggak sampai berhari-hari, cuma gelem tuku omah, iya gelem. Gitu tuh. Karena memang harganya nggak wajar gitu. Mungkin harga rumah karena saya tinggal di desa itu sekitar 80 sampai 90 juta. Waktu itu ditawar segitu nggak boleh, itu dikasihkan ibu hanya harga 40. Jauh separuh harga. Anehnya itu. Tapi ya godaan pertama yang dialami keluarga saya pribadi lah. Ini dari adik melihat sosok yang menempati rumah itu. Memang ya rumah 20-40 tahun. Tapi anehnya rumah itu masih bagus, artinya masih layak dihuni itu. Dan itu sampai sekarang dihuni jadi? Masih dihuni sampai sekarang. Itu. Nah, sosok-sosok yang pernah muncul ya, itu yang pernah dilihat oleh adik saya sendiri. Karena saya juga waktu itu masih SD. Itu sosok yang pernah muncul atau menunjukkan dirinya di keluarga saya. Terus tadi sing berhubungan dengan yang ditanam, pernah anak kejadian lagi Mas? Itu lanjutan saya sama pada adik itu setengah kayak bisa melihat setelah umur sekian. Ya waktu itu adik sudah sekolah SD, itu masih sering kelihatan di daerah situ. Artinya di sekitar rumah itu macam-macam cerita dari adik, cuma saya nggak tahu, maksudnya kejadiannya nggak tahu, cuma diceritain sama adik. Pernah melihat sosok anak-anak itu tadi, masih sering melihat, sudah dipindah katanya. Setelah itu diusut, artinya digulik lagi riwayat dari rumah ini. Ternyata banyak sekali yang ditanam di situ berupa orang. Di pojokan itu sering, entah itu anak kecil atau jadi ada tumbal. Tumbal itu tadi tujuannya untuk apa cari? Kalau dari cerita, dari riwayat yang pernah diceritakan itu untuk penglaris. Dulu pernah ada usaha orang Cina memang di situ yang
untuk melariskan usahanya gitu. Nah, ya ini hanya persepsi dari orang pintar saja, karena adik itu setelah usia 3 tahun sampai SD itu masih sering kelihatan akhirnya beberapa kali ke orang pintar. Jadi riwayatnya memang yang menghantui, bukan menghantui saya, yang menunjukkan dirinya itu adalah sosok-sosok yang dituakan ini. Itu kan jadi di kediamannya Cak Ri sendiri. Mungkin kan sekarang tinggal di bukan, maksud saya Cak Ri kan sekarang Malang. di Malang. Mungkin ada enggak pengalaman yang di sini, di kota yang apa ya sekira yang sekarang jenengan tinggal di Tempat tinggal sekarang ada sih. Mungkin sudah pernah saya share ke Sang Bima atau saya ceritakan ke Mbak Sinta juga. Jadi saya tinggal di kota Malang ini, pernah sih ada kejadian yang tidak mengenakan. Nah, setelah saya bukan berumah di sini ya, hanya saya mengontrak atau bertempat tinggal di rumahnya orang. Ada waktu itu kuliah, saya kuliah semester berapa, semester 2 atau bukan, masih awal, masih dapat 1 bulanan atau 2 bulan, semester 1 berarti. Itu saya pulang dari kampus, kan biasa anak kontrakan itu punya rutinitas masak. Mungkin dulur-dulur Migunani channel ada yang anak rebahan juga kontrakan atau ngekos, nggak biasa masak kan. Jadi saya pulang dari kampus itu masak, nyiapin makanan. Nah, saya waktu makan di depan televisi itu sambil biasa makan sambil lihat TV. Kebetulan ada TV di sana, di kontrakan itu ada. Nah, perasaan saya ketika melihat makanan ini di bawah itu kan, saya kan nggak pakai kursi atau apa kan, jadi langsung di lantai tekel. Nah, di bawah itu ada remote TV kan. Remote TV itu tiba-tiba dia berputar di lantai tekel. Kayak disebutnya ubin ya. Ubin. Nah, tekel itu berputar. Itu kejadian jam berapa tadi? Siang. Siang. Pulang kuliah siang. Oh. Siang. Jam 1 atau jam 2. Jadi sambil makan gini nonton TV, remote TV itu muter. Kenceng? Enggak. Muter hanya 1, 2 kali atau 3 kali. Oh. Jadi nggak kayak gangsi gitu ya? Nah, waktu itu karena perasaan saya masih kenceng mungkin ya, saya cuman nyebut kayak gini, nek pancene awakmu ku enek unjerno meneh. Ya, jadi saya bilang gitu, nek pancene awakmu enek unjerno meneh. Diputarkan lagi. Seketika itu saya langsung merinding dan tak taruh. Tak liatin, masih muter, terus saya berhenti. Akhirnya saya berpikir, oh memang ada, udah lanjut makan. Nggak ada inisiatif untuk lari atau apa? Waktu itu nggak lari, saya lanjutkan makan. Ya, Takut? Waktu itu takut, cuman saya diam aja, guys. Lanjut makan. Menguatkan diri. Memang saya yang istilahnya saya ingin, iya, kayak lihat pancingnya om. Tapi waktu itu nggak ada, maksudnya untuk apa kasarannya menantang gitu, nggak ada ya, cuma kepingin tahu, penasaran aja. Kalau ada ya tunjukkan. Sampai muncul sosok ini ya. Kalau muncul ya waktu itu. Nah sebelumnya memang yang pernah mengalami gangguan sebelum saya ini adalah teman-teman. Jadi saya ngontrak itu 2 orang kan, 2 orang, satu kamar diisi 2, yang satunya satu sendiri. Itu 2 orang itu sering diceritakan ke saya, kayak ada yang dodok-dodok gitu, terus ada yang tiba-tiba ada suara
pertama kali itu ngalamin, oh memang aku menek. Itu yang pernah saya alami di kontrakan di Malang ini. Atau mungkin dari tetangga sekitar ada cerita khusus mungkin Ya. dari kontrakan itu. Setelah kejadian pertama itu saya sempat tanya ke tetangga, kan memang saya orang baru kan nggak tahu cerita dari ya istilahnya riwayat dari rumah ini ya. Jadi saya tanya ke tetangga depan rumah itu, memang orangnya agak ngerti lah untuk hal-hal yang seperti itu. Jadi saya tanya, namanya Mas S. Mas, sebenarnya di kontrakanku enek opo nih? Ya cuman gitu kan. Tuh, opo on? Wan. Ya, kalau saya di kontrakan dipanggil Wan. Wan. Anu, Mas, aku karo konco-koncoku sering diganggu lah istilahnya. Waktu itu nyebutnya diganggu. Oh, ya paling kenalan. Nah, awakmu kan si anyar, kamu masih baru di situ. Gini, di kontrakanmu itu ada yang menempati, ada salah satu sosok yang menempati kontrakanmu itu anak kecil itu dia tinggalnya di pojokan dapur dulunya. Sebelum dapur itu ada salah satu pohon yang kalau daerah saya nyebutnya kenitu, kalau Malang manecu, genitu gitu. Ada pohon manecu yang besar di sana di pojokan itu. Nah, riwayat itu sebelum ada rumah memang dia tempatnya di situ. Karena apa? Ada salah satu ya mungkin orang situ yang sengaja misalnya buang satu bayi yang tidak diinginkan. Jadi kalau mungkin dulur migunani channel nyebutnya itu bayi bajang atau bayi bajang. Itu yang membuang itu orang yang sebelum tinggal di situ Bukan orang-orang yang ada di sekitar situ lah. Saya nggak menyebutkan di mana siapa. Nah, memang itu riwayatnya. Nah, kalau sebelum yang bertempat tinggal di sana, ini sebelum saya, ada salah satu keluarga, cerita dari yang pemilik kontrakan, memang ada salah satu keluarga, ada bapak, ibu, dan satu anak kecil, jadi 3 orang yang menempati kontrakan saya sebelumnya. Memang sebelum dia pindah, sebelum saya nempatin itu sering ngalamin kejadian seperti itu, sering diganggu lah istilahnya dari anaknya yang masih kecil itu sering nangis, sering takut kan. Yang laki, yang cowok itu kerja sebagai salah satu tenaga pendidik di Kota Malang, yang istrinya itu hanya tinggal sama anaknya. Jadi di kontrakan itu beliau sering yang anaknya ini sering diganggu. well gitu lah. Memang saya sebagai orang baru, mungkin saya disapa lah, mungkin saya orang yang baru dan mungkin kenalan dengan saya. Saya waktu itu nggak ada rasa takut dan nggak ada nantang itu, sebenarnya nggak, cuma saya pengen tahu kalau kamu ada. Itu mungkin cerita yang bisa saya bagikan di rumah saya sendiri dan tempat tinggal saya sekarang. Ngomong-ngomong masalah Ren, aku kayak inget aku awal rumah habis renov itu kan kamar itu langsung di depan tuh. Dulu kan TV ini taruh di kamar tapi sih pakai bubet yang di depan. Nah masa itu habis maghrib aku wudhu terus kayak ngocong, jadi posisinya ini lemari bubete, pintu, terus ini lemari sing ono kacanya, cermin, sorry. Nah aku ngajak terus gak suwe
kan TV-nya tadi lah itu pak, nggak lama itu terus pas iklannya Yamaha sing One Heart itu suaranya itu lama-lama kayak kecil gitu kan. Terus tak toleh, nah pas aku noleh iku dek volume iku sing kayak 0 terus malah hilang itu. Oh, muncul. Yes, kayak pas ngicilin TV ngono iku tadi 0. Garis-garis itu. Nah, terus kan kadang ono angkanya. Nah, itu makanya aku tahu 0 terus malah pas hilang. Telat kan aku di ruangan sendirian, toleh-toleh dong. Sopo sing ngelitno? Tak cariin deh motor ternyata di atas kasur. Ini remote posisi di kasur. Dan itu jauh ya mas. Maksudnya posisinya sampai kasur sampai lemari itu ada. Dan itu sampai saiki nggak ngerti. Makhluk kayak gitu. Kenapa ya bisa ya menyentuh benda yang Ya sebenarnya jadi bisa memang cari. Sepengetahuan saya itu kan ya beberapa kali saya mengikuti, saat itu pernah saya mengikuti pelatihan hipnosis ya di Kota Malang itu. Eksistensi mereka itu ketika menunjukkan sosoknya ke manusia itu ada beberapa tahap katanya cari. Ada yang dimaksud yang disebut histeria. Histeria itu dimana si manusia itu hanya terbayang saja sampai pada suatu tahap apa itu suara, lalu sosok, menunjukkan sosok dan sampai bisa dipegang. Jadi ada seperti itu waktu saya pernah mengikuti ya beberapa pelatihan hipnosis itu. Kan menyebutnya kan beda-beda kan, ada setiap cabang ilmu kan menyebutnya beda-beda kan. Kalau misalkan kejawen mungkin apa. Nah, ketika itu saya memang di hipnosis ya, di metafisika atau apa ya kak itu, saya juga kurang paham. Itu katanya seperti itu, ada fasenya seperti itu. Jadi, ya mungkin fase ketika kita yang mengalami kan ada cari tadi kan sempat langsung sampai menggerakkan nanti juga seperti itu. Kalau saya mungkin masih menunjukkan saja gitu sih. Kalau suara ada? Kalau suara mungkin sering ya gitu ya. Masih Sering saya. Kalau suara itu sering. Kalau kata orang zaman dulu tuh, mohon maaf bukan zaman dulu ya, orang yang sudah tua di kampung sini itu di sebelah rumah ini kan studio kita ini kan ada gang kecil. Ya, gang kecil di sebelah itu sering cari suara harimau. Jadi munculnya itu memang pada malam-malam tertentu saja. Katanya di sebelah situ itu tempat tinggalnya yang pertama kali babat alas di sini. Katanya seperti itu. Kalau suara sering sih. Kalau suara itu sering ya. Mungkin dulur-dulur Migunani Channel juga pernah mengalami seperti yang kita alami. Ada yang pernah, misalnya kalau orang Jawa biasa mengatakan membo atau menyerupai. Orang Jawa namanya membo, menyerupai sosok yang kita kenal atau orang yang kita kenal, atau mungkin pernah mengalami kejadian dengar suara ya, mungkin mengerikan atau suara hewan, dan mungkin juga bahkan pernah mengalami yang pernah saya alami, yaitu bisa menggerakkan suatu benda atau mungkin yang paling sering mungkin daun ya. Tiba-tiba nggak ada angin daunnya udah bergerak. Itu paling sering. Mbak Sinta tadi juga mengalami remote tiba-tiba dikecilin volumenya TV. Iya, volume TV. Mungkin itu saya sebut bukan halusinasi kita, memang kita sadar kan, kita sadar bahwa melihat memang itu bergerak atau itu memang digerakkan kan gitu. Ya, kita anggap sebagai wujud komunikasi mereka terhadap kita. Kenalan. Aku ada di sini, ya wes. Iya sih. Kalau menurut saya itu juga seperti itu tadi. Jadi mungkin ini nilai yang dari cerita kita ya, yang bisa kita ambil mungkin. Terkadang mereka itu hanya sekedar ingin menyapa kita, ya kan? Cuman karena kita terdoktrinasi di acara-acara televisi, hal-hal yang seperti itu adalah hal yang menakutkan. Maka alam bawah sadar kita itu menilai itu adalah horor ya, serem gitu. Padahal mungkin hanya kepingin iki lo aku ndek kene.
kita sama-sama tinggal di dunia yang sama. Tuhan kita sama-sama menciptakan kita di sini, ayo urip berdampingan mungkin seperti itu. Kita nggak mengganggu mereka, mereka juga kita harapkan tidak mengganggu kita. Kita hidup di dunia kita masing-masing, ya kita berkegiatan masing-masing. Selama kita seperti yang Cak Ri tadi bilang, aku nggak menantang, selama kita nggak menantang, mungkin ya mereka juga nggak akan merasa terusik. Mungkin seperti itu. Mungkin ada tambahan Cak Ri, hal yang bisa kita ambil itu apa? Jadi ya saya sependapat dengan sama tadi, mungkin itu adalah sebuah wujud komunikasi dan mungkin itu adalah cara mereka untuk menunjukkan bahwa dia itu ada dan mereka ada di sekitar kita. Jadi perasaan takut, perasaan khawatir atau mungkin perasaan terganggu itu sebisa mungkin kita tinggalkan. Kita dan mereka adalah saudara. Malah kadang pernah beberapa orang kayak ngomong aku, kadang kalau sini malah kelihatan mereka ini bagus, kelihatan Begitu. Mungkin ada tambahan mungkin cukup sekian saja ya. Baik, terima kasih sudah menggunakan channel. Itu tadi adalah pengalaman kita di episode pertama cerita misteri ini, dan mungkin dari dulur-dulur ekonomi channel yang mempunyai pengalaman yang seperti kita alami atau mungkin lebih seru lagi bisa komen di bawah ini, atau juga bisa langsung email di deskripsi nanti, dan juga bisa di-share di Instagram kita. Mungkin gitu cukup kita cukupkan dulu ya. Jangan lupa like, subscribe, serta share video ini, karena like, subscribe dari dulur-dulur adalah penyemangat bagi kami untuk membuat konten-konten kita bersama menjadi lebih menarik lagi dan bermanfaat tentunya Cak Ri. Begitu, terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.